baik. Saudara-saudara sekalian, Awalia Putri, saya mau tanya, materi pertama kita berbicara apa ya? Tentang pengertian Pancasila, Pak. Oke, pengertian Pancasila. Iya, Pak. Sekaitan dengan Pancasila yang telah didiskusikan, kira-kira ada yang mau bertanya sesuatu hal terkait dengan Pancasila pada malam ini? Silakan. Saya, Pak. Siapa nama? Anissa? Anissa. Oke, Ya, silakan bertanya Anissa dan catat pertanyaannya. Baik, Pak. Jadi, perkenalkan sebelumnya nama saya Anissa Said. Di sini saya akan bertanya mengenai materi dari Pancasila itu sendiri. Nah, dijabarkan dalam materi Pancasila bahwa tujuan dari Pancasila itu untuk menjadikan bangsa yang adil secara sosial ekonomi. Jadi pertanyaan saya itu, apakah tujuan dari Pancasila tersebut sudah terimplementasi dengan baik di negara kita ini? Karena kita lihat sekarang itu masih belum diselesaikan dengan baik oleh pemerintah, karena kita tahu bahwa ekonomi saat ini masih dikatakan. Oke, baik. Saya bisa menangkap pertanyaan dari saudara Anissa tadi terkait dengan intinya bahwa apakah nilai Pancasila yang ada hari ini itu terimplementasi dengan baik. Itu. Silakan yang mau menjawab Ya, siapa? Pak. Baik, saya mau menjawab, Pak. Muhammad Irwansyah, Pak. Oke, suaranya bagus didengar dan videonya bagus. Silakan. Mungkin bisa dikatakan itu hukum tumpul ke atas, runjing ke bawah. Itu mungkin para penegak kita di atas ini terlalu memandang harta, Pak. Jadi yang kaya itu lebih semena-mena tentang hukum. Contohnya pejabat korupsi. Nah, mereka itu para pejabat, walaupun mereka melakukan pelanggaran yang merugikan seluruh rakyat Indonesia, tapi mereka dapat pelayanan yang sangat baik, Pak. Bahkan penjara mereka sendiri khusus, Pak. Dibandingkan oleh dengan nenek-nenek yang mengambil kayu saja di hutan, maka yang nenek-nenek itu malah dapat hukuman yang lebih berat, Pak. Seharusnya kita memang hukum itu harus ditindak adil. Cuma memang kelihatannya sekarang hukum itu ya tumpul ke atas, tajam ke bawah, Pak, karena lebih menghakimi rakyat bawah, Pak. Oke. Terus terkait dengan itu, yang pertanyaan tadi kan muaranya pada nilai-nilai Pancasila. Kalau Muhammad Irwansyah ini, nilai Pancasila itu coba bisa disebutkan ada berapa? Nilai-nilai Pancasila. 1. Nilai Ketuhanan. Oke, baik. Yang kedua? Kemanusiaan. Oke, ketiga? Persatuan. Oke, 4? Kebijaksanaan. Oke, kelima? Kelima, keadilan, Pak. Nah, sekaitan dengan jawaban saudara, sila yang mana yang dimaksud di situ? Yang tidak terimplementasi. Oh, nilai keadilannya? Keadilan. Oke, baik. Terima kasih. Saya bisa catat. Saya, Pak, atas nama Aladin, Pak. Oke, silakan Aladin. Baik, Pak, seperti yang terima Coba kasih nyalakan dulu zoom-nya, Aladin. Ini, Pak, udah, Pak, di HP, Pak. 2 Jun saya masuk, Pak. Nggak bisa masuk pakai kamera di laptop, Pak. Nggak bisa ya? Oke, silakan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, yang dipertanyakan oleh Anissa Said, bahwasanya itu poin-poin Pancasila. Saya ambil poin yang kedua. Itu keadilan, poin yang kedua, poin yang kedua itu manusia yang adil beradab. Jadi kalau diringkaskan oleh manusia yang adil beradab, kalau kita lihat sekarang itu tidak ada kemanusiaannya. Lantasnya itu karena hal demikian, kemanusiaan yang adil beradab dalam poin Pancasila itu tidak dijalankan oleh kaum-kaum tertinggi seperti pindasan ini, seperti orang-orang di pinggir jalan dan sebagainya, pengamen dan sebagainya. Dalam tataran dalam hukum juga itu semua rakyat Indonesia harus wajib di pendidikan, masuk dalam pendidikan. Tapi sekarang dalam poin kemanusiaan itu lagi tidak ada
bahkan itu disia-siakan oleh kaum-kaum tertinggi, Pak. Mungkin sampai di situ saja. Oke, Anissa dicatat ya, karena nanti Anda simpulkan nanti jawaban-jawaban mereka. Atau mungkin Anda menanggapi ulang ketika ada yang perlu ditanggapi. Oke, yang lain saya berikan kesempatan menjawab. Saya silakan kepada Anissa Said untuk memberikan tanggapan ulang atau memberikan kesimpulan dari 2 jawaban temannya tadi. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak. Tapi sebelumnya Pak, apakah suara saya putus-putus Pak? Sangat atau bagus. bagaimana? Bagus. Oh iya Pak. Jadi terkait pertanyaan saya itu, apakah nilai-nilai Pancasila tadi sudah terimplementasi dengan baik di negara kita ini? Jadi tadi saya ingin menyimpulkan dari 2 jawaban tadi itu sekiranya itu berbeda, di mana penyampaian dari Saudara Irwan itu menyebutkan bahwa nilai dari sila keadilan sosial bagi rakyat Indonesia itu belum bisa terimplementasi dengan baik, karena tadi Saudara Irwan menyatakan bahwa adanya di sini ketidakadilan pembelaan hukum kepada orang-orang yang mempunyai jabatan tinggi dengan masyarakat biasa, sedangkan Saudara Aladin tadi menyebutkan juga bahwa nilai kemanusiaan pada Pancasila itu juga belum terrealisasi dengan baik, karena itu tadi juga karena masih banyaknya pejabat-pejabat yang tidak menerapkan nilai kemanusiaan tersebut, sehingga bisa merugikan masyarakat. Baik Pak, itu yang bisa saya simpulkan Pak dari jawaban kedua teman saya tadi Pak. Pada intinya dari apa yang dikemukakan temannya tadi, itu terimplementasi secara Belum. atau tidak? Belum Pak, belum terimplementasi dengan baik. Dengan baik artinya belum utuh begitu terimplementasi ya? Iya Pak. Oke, baik. Terima kasih. Materi kedua. Materi apa lagi kedua? Bicara tentang? Landasan Pancasila Pak. Landasan Pancasila. Oke, terima kasih. Siapa ingin bertanya? Saya Pak. Nunung Sadriati. Oke, silakan. Yang Nunung Ya, baik. Sadriati silakan bertanya. Dan yang lain yang mau bertanya, boleh di chat di Zoom untuk saya tahu siapa nama. Silakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kesempatan terhadap saya. Jadi kan bicara landasan Pancasila. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, Indonesia itu merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki beragam ras, suku, budaya, dan agama. Nah, dengan keberagaman tersebut pasti menimbulkan banyak perbedaan yang terjadi di Indonesia ini. Jadi bagaimana bagaimana bisa kita memperkenalkan budaya kita kepada anak-anak remaja, dan bagaimana cara kita untuk memperkenalkannya itu di luar negeri kita sendiri, begitu Pak. Bisa dikonkretkan pertanyaannya? Jadi bagaimana bisa tadi kan landasan Pancasila Pak berbicara mengenai suku, ras, budaya, dan agama. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana itu bisa kita memperkenalkan budaya kita kepada anak-anak remaja yang tidak terlalu tertarik dengan budaya kita sendiri, dan bagaimana cara kita bisa mengeksplor budaya kita itu kepada budaya-budaya lain, budaya orang luar. Oke, pada Begitu, inti pertanyaannya Nunung Sadriati bahwa bagaimana terkait dengan Pancasila itu bisa itu diperkenalkan kepada generasi-generasi terkait dengan budaya, dan bagaimana sekaitan dengan budaya lahir yang budaya luar yang bisa masuk ke Indonesia. Oke, silakan yang mau menjawab, silakan. Saya Pak. Namanya Salma, silakan Salma. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Nunung Sadriati. Nah, cara kita untuk memperkenalkan budaya kita ke budaya luar, nah, dimulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita mencintai budaya kita, bagaimana kita menghargai budaya kita sendiri. Jadi dari diri kita, terus menuju ke lingkungan kita, terus di negara kita, lalu ke luar negeri. Soalnya, menurut saya, bagaimana kita harus memperkuatkan budaya kita, sedangkan budaya kita sendiri belum mencintai produk kita. Jadi yang harus kita lakukan yang pertama adalah dari diri kita mencintai produk lokal. Seperti kita memakai dan membudidayakan batik atau memperkenalkan produk-produk kita kepada kita dulu,
di budaya kita dulu. Nah setelah itu baru kita go internasional. Dan sekarang pun sudah terbukti bahwa Indonesia itu budaya Indonesia itu udah udah dikenal di luar negeri seperti Korea. Nah di Korea juga banyak orang Indonesia memakai batik pada acara-acara resmi seperti YouTuber orang Korea, walaupun dia orang Korea dia lebih mencintai produk kita seperti memakai batik pada acara formal. Itu menandakan bahwa kita juga sudah membuat orang lain mencintai budaya kita. Jadi pertama kita harus mencintai budaya kita sendiri, lalu memberikan cerminan bahwa Indonesia seperti ini ke orang luar tanpa harus memaksa orang itu untuk mengikuti apa yang budaya kita lakukan. Sekian. Oke, baik, makasih dari Salma. Yang lain ada yang bisa menjawab? Pak, tapi Melki cuman sedikit menanggapi. Melki, silakan Melki. Menurut saya juga Pak, salah satu cara kita untuk memperkenalkan budaya kita keluar itu dengan cara melihat situasi saat ini. Kan situasi saat ini banyak anak-anak pakai HP, main aplikasi, ada yang jadi vlogger. Jadi kita bisa memperkenalkan budaya kita dengan cara kayak buat video yang tentang berbaur budaya sehingga dapat dilihat oleh orang-orang luar dan anak-anak sekarang, karena anak-anak sekarang banyak sekali yang bermain HP. Itu juga salah satu cara untuk memperkenalkan budaya kita keluar, bahkan ke anak-anak yang milenial sekarang seperti sekarang ini Pak. Baik, makasih Milki. Yang lain ada yang bisa menjawab? Oke Pak, saya Aladin. Saya Pak. Saya Pak Aladin. Siapa yang cewek? Yang cewek dulu? Saya Pak Raihan Pak. Raihan dulu. Baik, sedikit tambahan dari jawaban Salma sama Melki tadi. Kalau yang dari Salma tadi mencintai dan juga mencoba untuk mempromosikan budaya, lalu kalau dari Melki tadi tentang mengikuti perkembangan teknologi seperti membuat video atau semacamnya. Tambahan dari saya mungkin seperti mengikuti tren sekarang. Tapi yang mana kita mengikuti tren sekarang itu dengan tetap membudayakan mempromosikan budaya atau hasil-hasil seperti tadi batik ataupun yang lainnya, seperti misalnya membuat pagelaran seni tapi dengan mengikuti teknologi seperti tadi, misalnya membuat video. Juga bisa dicegah dengan mencoba mengurangi masuknya tren luar atau budaya luar. Jadi seperti membuat Tabe Lisa, suaramu tembut. Astagfirullahaladzim. Oh iya, maaf. Saya lanjut Pak. Jadi tadi kesimpulannya berarti kita mencoba membuat pagelaran seni atau seperti pertunjukan-pertunjukan yang mana di dalam pertunjukan itu menampilkan tentang budaya-budaya kita sendiri. Mungkin seperti itu tambahannya Pak. Terima kasih. Silakan. Yang lain satu lagi siapa tadi? Saya Pak. Aladin, silakan Aladin. Iya Pak, karena sekarang kan pertanyaan si Nunung kan kurang paham juga saya tadi Pak, karena soalnya barusan Pak kurang putus-putus suara Pak. Soalnya entah putus-putus jaringan saya atau gimana. Saya mau tanya kembali pada Nunung. Pertanyaannya tadi cuma kesimpulannya saja, intinya saja pertanyaannya, biar saya menjawab. Bisa gimana Pak? Ya silakan di Nunung. Diulang. Jadi Aladin, pertanyaannya itu bagaimana kita bisa memperkenalkan budaya kita yang beragam-ragam ini kepada anak milenial dan bisa kita mengeksplor kepada negeri lain. Begitu. Oke, terima kasih. Ya, baik Pak, terima kasih kepada Nunung. Baik, saya akan menjawab terkait dengan pembahasan budaya.
untuk mempresentasikan budaya kita, kita ambil langkah zaman modern sekarang, karena banyak juga orang-orang dalam negeri kita sendiri ini udah tahu namanya elektronik seperti yang dinyatakan oleh Melki dan juga seperti yang dinyatakan Salma tadi. Tapi kita cuman kita sebagai negara kita harus mempunyai ide yang paling tertarik oleh negara-negara lain. Banyak juga kita mempunyai elektronik tanpa ide, tanpa kreatif yang lebih bagus. Tanpa itu tidak ada yang sukai, biarpun itu diimpor ke manapun itu, tapi tidak ada kreatif dan sebagainya atau gimana. Begitu. Berarti mungkin ini, sampai Aladin sudah. ya. Berarti gini ya, Oke. seperti yang dijelaskan sama Raihan tadi kan, tadi kamu menjelaskan harus ada ide atau gagasan ya dari kita Ya, ya. sendiri, bagaimana bisa kita terapkan kepada orang lain, bagaimana sih ya kita bisa tunjukkan ini loh budaya kita. Jadi seperti yang dikatakan sama si Raihan tadi ya, kayak tunjukkan pertunjukan seni-seni begitu, jadinya bisa kita video lewat media, lewat HP kita bisa videoin apa yang mereka kreasikan kepada orang lain. Jadi sudah tadi kayak dijelasin sama si Raihan tadi, Aladin, dengan mereka nggak mungkin kan adain pertunjukan tanpa memiliki ide kan. Jadinya nyambung dengan jawabannya Lisa tadi, dengan mengadakan pertunjukan seni itu salah satu ide dari anak milenial untuk memperkenalkan budayanya, begitu kan? Ya, mungkin saya tambahan sedikit ya Nunung terkait masalah jawaban saya. Ya sejalan sih jawaban dengan si Anissa tadi, dengan jawaban dari Nura, teman-teman yang lain sih, tapi saya tambahkan sedikit jawaban. Kita harus membangunkan sebuah seperti organisasi dan sebagainya biar kita mempresentasikan apa kita mempunyai budaya ya, maupun di sekolah atau sekolah SD, SMA dan sebagainya kan, biar orang tahu gimana itu kan Pancasila, budaya kita ini sudah mempunyai organisasi dan terkenal kan begitu. Mungkin sampai di situ. Oke ya. Saya kira Iya, Pak. cukup untuk ininya. Terus kemudian saya serahkan kepada siapa, Nunung, yang penanya tadi, itu coba disimpulkan dari berapa pandangan teman-temannya tadi. Baik Pak, jadi kan yang pertama tadi yang diucapkan oleh saudari Salma, bahwa dia bilang kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kita harus bisa mencintai budaya kita dari diri kita terlebih dahulu, baru kita bisa terapkan ke orang lain, terus bisa mengeksplor ke negara lain. Dan yang kedua tadi dari saudara Melki, bahwa dia bilang kita bisa memanfaatkan media sosial dengan menggunakan HP untuk kayak membuat vlogger begitu. Bagaimana sih kita memiliki budaya yang indah supaya bisa kita terapkan kepada orang lain dengan menggunakan media handphone. Dan yang ketiga dari Raihan Nurul tadi, bahwa cara kita untuk bisa mengeksplor budaya kita dengan pertunjukan seni. Nah, pertunjukan seni juga itu kan pasti banyak peminatnya. Yang pertama itu bisa kita terapkan kepada anak-anak yang bisa menontonnya secara langsung, kalangan dewasa, kalangan orang tua pada saat pertunjukan itu. Dan yang keempat, yang dari Aladin tadi, kita bisa lebih memiliki ide atau gagasan supaya bisa kita terapkan, supaya bisa kita terapkan kepada orang lain, begitu Pak. Oke, baik. Makasih ya. Oke, selanjutnya pada sisi ketiga itu terkait dengan materi kita apa ya? Tujuan pendidikan Pancasila, Pak. Oke, lewat itu yang selanjutnya lagi. Peran dan fungsi Pancasila, Pak. Ya Pak, mau tanya Pak. Apa? Pancasila. Mengenai apa? Fungsi dan peran Pancasila, Pak. Oke, silakan. Siapa yang bertanya
tentang fungsi dan peran Pancasila? Saya Pak. Aladin Pak. Al-Ghifari dulu. Pak. Al-Ghifari. Ya, tentang landasan historis. Jangan dimatikan ya. Ya, tentang landasan historis. Landasan historis adalah fakta-fakta sejarah yang dijadikan dasar bagi pengembangan pendidikan Pancasila. Dan pertanyaan saya, bisa sebutkan tokoh-tokoh pendiri negara dan rumusan dan usulkan perbedaan satu sama lainnya, Pak. Ya begitu saya, Pak. Ya. Ada pertanyaan lain yang bisa lebih mengena Al-Ghifari? Baik Pak. Saya bisa sedikit Pak pertanyaan Sebentar saya. dulu, Pak. kita berikan kesempatan yang belum Al-Ghifari. Yang terkait dengan peran Pancasila. Saya Pak. Al-Ghifari dulu. Nggak ada? Bukan saya tolak pertanyaannya, tapi saya mau yang lebih konteks atau teks apa yang terkait dengan peran dan fungsi Pancasila. Oke, silakan yang lain. Saya gantikan dulu Pak Ghifari, nanti Ghifari menyusul. Saya Pak. Siapa tadi Aladin, cewek? Pak. Ada tadi cewek. Aladin Pak. Yang cewek tadi saya berikan kesempatan dulu. Si Anissa tadi Pak. Masalah. Anissa, yang lain tidak ada ya? Ini saja ada Anissa, Aladin, itu aja. Oke, Aladin, silakan. Baik Pak, saya akan pertanyaan saya di sini Pak terkait apa tujuan dan landasan Pancasila untuk tujuan dan landasan Pancasila. Pertanyaan saya, apa sih yang lebih tertusuk tujuan Pancasila kalau sedangkan kita melihat sekarang itu tujuan Pancasila itu udah vakum ya, mohon maaf sebelumnya Pak. Itu saya mengatakan vakum, tapi mereka tidak ada tujuan sama sekali. Kita hanya diterapkan kepada anak SMA, SD dan sebagainya, tapi tidak ada tujuan yang tertarik bagi kaum pendidik dan begitu Pak. Kita hanya mendengarkan coba Pancasila. Lalu pertanyaan saya, apa tujuan yang paling mendalam pada ide-ide Pancasila tersebut? Poin-poin Pancasila tersebut begitu Pak? Apa inti daripada ide-ide tujuan daripada Pancasila itu? Iya Pak. Oke, silakan. Yang lain? Silakan. Ada yang bisa menjawab? Tidak ada yang bisa menjawab. Oke, kalau tidak ada yang bisa menjawab, saya tambahkan lagi penanya yang kedua. Siapa lagi? Tidak ada juga penanya kedua. Tidak ada juga penanya. Sudah tidak ada pertanyaan terkait dengan peran dan fungsi Pancasila? Saya, Pak. Oke, Bella. Silakan Bella. Oke, baik. Saya mau bertanya, mengapa Pancasila itu dianggap sebagai alat pemersatu bangsa yang sangat ampuh? Karena Pancasila itu sudah dari dulu dianggap sebagai ideologi yang paling benar, adil dan tepat. Gitu, Pak. Jadi bertanya dan menjawab sendiri begitu. Dan mengapa Pancasila dianggap sebagai alat pemersatu bangsa yang ampuh, Pak? Oh, maaf.
Oke, tertib ya. Saya kira tertib. Kalau diminta bertanya, bertanya. Kalau diminta menjawab, menjawab gitu loh. Siapa yang bertanya lagi? Saya, Pak. Ruslan Suryanto, silakan. Sebelumnya saya minta maaf karena merah. Saya lagi pertanyaan saya, Silakan. apa yang menyebabkan moral kita sekarang tidak berdasarkan pada Pancasila atau tidak mengacu pada Pancasila? Itu saja, Pak. Apa yang menyebabkan? Ulangi. Apa yang menyebabkan moral kita sekarang tidak berlandaskan pada Pancasila atau tidak mengacu pada Pancasila? Oke, pertanyaannya apa yang menyebabkan moral sekarang itu tidak berlandaskan pada nilai Pancasila? Oke, ada yang bisa menjawab? Bisa saya Pak menjawab, Pak? Saya Pak. Saya Pak. Siapa Anissa Pak? Aladin, Pak. Ya, laki-laki dulu. Siapa laki-laki itu? Gimana, Pak? Aladin. Ini berputar-putar ini Aladin, Anissa. Yang lain mau lulus kah? Silakan Aladin. Oke, baik Pak, terima kasih. Saya akan menjawabkan dari pertanyaan si Ruslan barusan. Apa moral, landasan moral ya kalau nggak salah ya Ruslan? Apa penyebab moral sekarang itu tidak berlandaskan pada Pancasila lagi? Oh iya ya Pak. Kalau sebabnya sekarang kebanyakan kita, kalau kita lihat sekarang dengan moral-moral intelektual ataupun anak-anak muda itu udah tidak terikat dalam Pancasila karena sebabnya ini tidak ada kampanye tertinggi untuk mengikuti pada ayat Pancasila, pada poin Pancasila nomor 2, tidak menerapkan secara adil dan maksimal. Makanya moral-moral yang terikat dalam Pancasila itu terlepas karena tidak terfungsi lagi pada Pancasila yang nomor 2. Sebenarnya di situ ada yang poin nomor 2 itu menyebutkan ya, poin yang kedua itu manusia yang adil beradab. Itu sebenarnya yang beradab itu sudah masuk dalam moralitas. Jadi itu udah hilang terkait masalah moralitasnya karena tidak berfungsi dalam keadilan. Dalam poin nomor 2 itu moralitasnya, adabnya, manusia yang adil dan beradab kan begitu. Jadinya udah hilang moralnya. Makanya sekarang jawabannya sudah berulang-ulang. Saya kembalikan ke penanya tadi. Gimana menanggapi dan atau menyimpulkan jawaban teman-temannya? Menyimpulkan saya, Pak. Silakan. Jadi kesimpulannya itu kebanyakan orang-orang sekarang itu tidak menggunakan lagi isi dari poin kedua pada Pancasila, itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, baik. Oke, sesi terakhir. Silakan bebas saja bertanya apa materi yang pernah diberikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya Pak. Pak. Saya Pak. Elsia dulu, Elsia. Iya Pak, baik, terima kasih. Saya akan di sini bertanya, bagaimana cara kita untuk menghasilkan seorang mahasiswa yang dapat membangun karakter Pancasila di tengah-tengah masyarakat? Karena kita tahu bahwa sekarang itu cerminan seorang mahasiswa bagi mereka itu mahasiswa yang anarkis dan pendemo. Terima kasih. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai mahasiswa itu mencerminkan nilai-nilai Pancasila begitu. Oke, silakan ada yang bisa menjawab? Tidak ada. Sekali lagi, ada yang bisa menjawab? Bisa, Pak. Siapa? Muhammad Irwansyah. Iya, Pak.
Silakan, Irwansyah. Yang pertama, untuk seorang mahasiswa agar terlihat bukan sosok yang sebagai sosok yang baik di masyarakat, yaitu tentu kita pertama memperbaiki diri kita sendiri. Pancasila ada 5. Yang pertama ada tahap, yaitu nilai ketuhanan. Nah, jika kita dalam lingkungan masyarakat, kita sendiri ini rajin beribadah, taat beragama ke masjid, tentu orang-orang memandang kita sebagai anak yang pertama itu yaitu sangat berketuhanan, yaitu kita sangat menghormati Tuhan kita sendiri. Yang kedua itu nilai kemanusiaan. Nah, jika kita seorang mahasiswa, kita membuat kegiatan seperti bakti sosial, apalagi seperti COVID ini, kita bisa membagikan masker di jalan. Nah, kita justru bisa menambah nilai baik mahasiswa di mata masyarakat. Nah, masyarakat hanya tahu saat mahasiswa berdemo dengan anarkis. Nah, di balik itu semua, padahal nih, mahasiswa sebenarnya punya tujuan baik. Mereka pasti sudah tentu tahu apa yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, mungkin di mata seorang masyarakat, mahasiswa beraksi di jalanan, brutal, membakar ban, itu memang tidak dianjurkan. Karena seharusnya kita berdemo dengan jalan yang baik. Nah, namun ada kalanya juga. Seorang mahasiswa itu masih sangat minim mengontrol emosinya. Jadi, mungkin di mata masyarakat itu tidak baik, tapi kita mungkin sesama mahasiswa pasti tahu niat baik mahasiswa ini apa sebenarnya untuk membela rakyat sendiri, Pak. Oke, bagus sekali pandangannya, Irwansyah. Kemudian langsung disimpulkan oleh Elsia. Bagaimana pandangannya saudara, saudari? Ya Pak, mungkin menurut Irwan tadi, menurut 5 Pancasila itu yang pertama itu kita harus memperbaiki diri sendiri. Kita tahu bahwa kalau kita memperbaiki diri kita sendiri, pasti orang lain juga akan melihat kita itu, orang lain akan memandang kita itu dengan baik juga. Yang kedua itu kita itu menurut 5 Pancasila, dengan kita rajin beribadah, orang-orang juga akan melihat kita itu, oh dia ini mempunyai akhlak yang baik, yang bermoral di mata masyarakat. Ya, sekian dari saya, Pak. Oke, kesempatan terakhir saya berikan kepada siapapun yang mau bertanya. Tadi siapa yang tertunda tadi? Saya, Pak. Namanya? Bella Mirjana. Yang belum pernah ada nggak yang belum pernah? Bella sudah pernah tadi? Belum saya, Pak. Oh belum, silakan Bella, Kan Pancasila sebagai ideologi, selain menghadapi tantangan dari ideologi besar, dunia juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum. Nah, tantangan-tantangan apa saja yang dimaksud dari itu, dan tantangan itu pasti mempunyai unsur ancaman yang ditimbulkan. Jelaskan juga unsur ancaman yang ditimbulkan dari tantangan-tantangan itu, Pak. Tolong sekali lagi dikonkretkan pertanyaannya Bella supaya agak bisa temannya memahami. Tantangan apa yang tantangan apa saja yang dimaksud dari itu, Pak? Tantangan ideologi besar dari sikap dan perilaku kehidupan, Pak. Saya belum bisa menangkap. Tantangan maksudnya yang dimaksud itu apa ya? Coba di-freshkan pikiran untuk memberikan suatu pertanyaan. Pertanyaan yang baik itu adalah ketika si penjawab mampu memahami Anda punya pertanyaan. Itu pertanyaan yang baik. Kan Pancasila sebagai ideologi, selain menghadapi tantangan dari ideologi besar, tantangan-tantangan apa saja yang menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma, Pak. Oke, intinya mungkin dimaksudkan bahwa tantangan yang dihadapi Pancasila ini dari segi perilaku kehidupan, begitu ya maksudnya? Iya, Pak. Oke, mudah-mudahan yang lain bisa memahami. Silakan, ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Saya, Pak. Delviani dulu, silakan Delvi. Ini pertanyaan terakhir ya.
Pak tentang keterangan apa saja yang ini, yang pertama yaitu tentang pemahaman Pancasila. Oke. Bagaimana kita di masyarakat, bagaimana kita di lingkungan masyarakat yang mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan juga kurangnya daya tarik bagi mungkin generasi-generasi sekarang untuk pembelajaran Pancasila ini. Oke. Tantangan yang kedua adalah terkait tentang deras arusnya globalisasi sehingga mengarah pada menguatkan kecenderungan tentang politik dan menguatnya gejala-gejala yang misalnya seperti tentang anak muda yang Kenapa anak muda, Delvi? Anak muda tawuran, jadi kurangnya kecenderungan mahasiswa itu dalam memahami Pancasila, artinya tentang persatuan bagi masyarakat Indonesia. Ya. Tantangan yang ketiga itu adalah tentang kesenjangan sosial, karena masih terjadi sentralisasi pembangunan, misalnya pada ekonomi, pada wilayah-wilayah tertentu. Oke. Mungkin dengan luasnya kesenjangan sosial antar pelaku ekonomi, bagaimana kebijakan ekonomi untuk mengedepankan sektor yang kurang mengembangkan nilai-nilai tambah dalam masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, ternyata jawabannya Delvi terakhir ngomong tapi agak bagus juga ya. Walaupun pertanyaannya kurang begitu bisa dipaham tapi mampu dia pencerna. Silakan Bella, coba menyimpulkan pandangannya Delvi tadi. Berarti ada 3 ancaman ya. Pertama, pemahaman Pancasila. 2, derasnya globalisasi. Dan 3, kesenjangan sosial.